Hai semuanya, assalamualaikum. Mau masak apa hari ini? Hari ini aku mau masak sayur genjer. Kalau di tempat kalian ini namanya sayur apa? Nah, ini aku dapat dari tetangga yang lagi panen, jumlahnya lumayan banyak. Yuk kita masak sama-sama. Pertama kita siapkan dulu bumbunya. Aku pakai 3 siung bawang putih yang kita akan iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian selain bawang putih ada 5 siung bawang merah. Atau untuk bumbunya bisa disesuaikan dengan banyaknya yang akan kita masak ya sayurnya. Nah, selanjutnya sudah aku siapkan cabai merah dan juga cabai rawit. Ini akan aku iris juga tipis-tipis. Untuk jumlahnya nanti disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Lalu ada 1 buah tomat aku pakai yang ukurannya lumayan agak kecil. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, bumbunya bisa kita sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya sudah aku siapkan 1 genggam ikan teri. Ini nanti kita cuci dulu dengan air hangat kemudian ditiriskan. Selanjutnya, sayur genjer yang sudah dicuci bersih tadi kita akan potong kurang lebih sepanjang 2 cm atau sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Jujur aja, pertama kalinya aku makan sayur genjer itu rasanya agak aneh, tapi sekarang sudah lumayan terbiasa dengan rasa sayur genjer. Kalau teman-teman gimana? Suka nggak sama rasa sayur genjer? Tapi kayaknya kalau di kota agak susah ya ketemu sayur genjer ini. Nah, sebelum kita masak, sayur genjer yang sudah dipotong-potong ini akan aku beri 1 sendok makan garam kasar, kemudian akan aku remas-remas seperti ini. Tujuannya supaya getahnya agak hilang dan juga sayurnya ini bisa agak sedikit layu ya. Kalau sudah, selanjutnya siapkan air di panci atau wajan, didihkan, kemudian kita akan tambahkan juga dengan 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan minyak sayur. Setelah airnya mendidih, kita akan masukkan sayur genjernya seperti ini dan kita akan rebus selama 1 menit. Jangan terlalu lama ya, supaya nanti tidak overcook dan juga warnanya bisa tetap cantik. Nah, setelah 1 menit direbus, matikan apinya, kemudian kita akan angkat dan aku akan celupkan ke dalam air supaya nanti tidak overcook dan juga tingkat kematangannya bisa pas ya, jadi warnanya bisa tetap cantik. Setelah itu, sayur genjer yang tadi sudah direbus, aku cuci bersih, kemudian aku peras dan tiriskan. Kalau tingkat kematangannya pas, warnanya masih tetap hijau dan cantik seperti ini. Yuk kita lanjut. Nah, di sini sudah aku siapkan wajan yang berisi minyak panas, kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah, tumis sampai layu dan tercium bau harum ya. Kalau sudah, kita akan masukkan teri yang tadi sudah dicuci bersih. Nah, ini kita akan tumis sampai terinya agak matang. Selanjutnya kalau warnanya sudah agak kecoklatan, kita masukkan tomat dan juga cabai-cabainya. Kita akan tumis sampai nanti cabai dan tomatnya layu. Sekarang kita akan masukkan bumbu-bumbunya, ada 1/2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok makan garam, dan juga 1/2 sendok makan kaldu bubuk. Untuk jumlah bumbunya disesuaikan saja dengan selera dan juga banyaknya sayur yang akan kita masak ya teman-teman. Karena tadi aku pakai garam kasar, jadi di sini akan aku tambahkan air secukupnya supaya nanti garam kasarnya bisa larut ya teman-teman. Dan kalau sudah, kita akan masukkan sayur genjernya. Kita akan masak sebentar saja, aduk sampai bumbunya menyatu dengan sayur genjernya. Nah, di sini aku juga akan tambahkan sedikit air, sedikit saja. Tujuannya supaya nanti bumbu yang kita masukkan tadi bisa lebih meresap ke dalam sayur genjernya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, jadi masak sayur genjer ini sebenarnya nggak butuh waktu yang lama, sat-set banget, nggak sampai 5 menit sayurnya sudah matang, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Udah deh jadi, ini dia sayur tumis genjer yang super enak, ternyata rasanya memang enak dan masih krenyes-krenyes gitu loh. Gimana, teman-teman suka nggak sayur genjer? Kalau memang belum pernah masak sayur genjer, kapan-kapan cobain deh, insya Allah bikin lagi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Hari ini aku punya menu yang serba hijau. Ini hasil panen sendiri, jadi masih segar-segar. Teman-teman pasti tahu kan apa ini? Ya, betul, ini adalah daun pepaya atau daun kates dan juga kembang pepaya atau kembang gates. Kita akan masak ini dan aku punya tips supaya nanti rasanya tidak pahit. Langsung aja kita mulai. Pertama, di sini aku akan didihkan air secukupnya saja. Kemudian kita akan masukkan 1 sendok makan garam dan tambahkan dengan 1/2 sendok makan soda kue.
Lalu di sini aku juga akan menambahkan 1 bungkus asam jawa yang seperti ini kira-kira. Kita akan masukkan dan tunggu sampai airnya ini mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, barulah kita masukkan sayurannya satu persatu. Di sini aku masukin kembang katesnya dulu. Setelah itu aduk sampai semua kembang katesnya ini bisa terendam oleh air panasnya. Dan masak sampai kurang lebih 1-2 menit. Jangan terlalu lama supaya tidak overcook. Kalau sudah matang seperti ini, kira-kira warnanya masih cantik dan agak layu kembang katesnya, barulah kita angkat dan tiriskan. Masih di wadah yang sama, ketika semua kembang katesnya sudah diangkat, kita akan rebus juga daun katesnya. Disusun atau diaduk-aduk sampai semua terendam sekitar 1-2 menit. Ini daunnya sudah mulai layu, sudah mulai empuk dan kita angkat, lalu tiriskan juga. Nah, proses ini merupakan salah satu tips supaya kembang kates dan daun katesnya tidak pahit. Jadi, jangan di-skip ya kalau bisa. Oke, sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan dipakai. Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, ada 1 genggam teri, 1 buah tomat, daun salam, dan juga lengkuas. Untuk semua ini akan kita iris tipis-tipis dan untuk takarannya disesuaikan saja dengan apa yang teman-teman akan masak. Dan di sini juga aku menambahkan 1 papang kecil tempe yang akan kita iris kecil-kecil ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak secukupnya. Kemudian pertama kita akan goreng dulu duo bawangnya, bawang merah dan bawang putih sampai tercium bau harum dan setengah layu. Nah, kalau sudah setengah layu seperti ini, kita akan masukkan ikan teri yang sudah dicuci bersih. Masak sampai harum dan juga agak kecoklatan, barulah kita masukkan sisa dari bumbu-bumbunya semua. Aduk-aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan juga 1 papan tempe kecil yang sudah dipotong-potong. Masak sampai bumbunya layu dan matang ya teman-teman. Dan barulah kita akan masukkan sayuran yang tadi sudah direbus dan kita tiriskan. Masak sampai tercampur rata. Tambahkan air secukupnya, lalu tambahkan garam halus, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Untuk takarannya disesuaikan saja dengan selera teman-teman semua. Aduk lagi sampai tercampur rata dan sampai sayurnya matang. Terakhir, jangan lupa dikoreksi rasa. Udah deh, jadi ini dia hasilnya, tumis bunga pepaya dan juga tumis daun pepaya dicampur dengan ikan teri dan juga potongan tempe yang mantap banget rasanya, sama sekali nggak pahit dan ini nagih banget rasanya. Masaknya nggak pakai lama, rasanya enak dan ini wajib dicoba. Akan buat menu yang bahannya ini gampang banget didapatkan ketika kita lagi di desa atau di kampung. Mau masak apa hari ini? Hari ini aku mau masak rebung. Teman-teman tahu nggak rebung itu apa? Jadi rebung itu adalah tunas dari pohon bambu yang masih muda banget. Kemudian rebungnya itu kita kupas dan kita potong tipis-tipis seperti korek api seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya rebung yang sudah dicuci bersih tadi akan aku rebus dengan menggunakan panci presto. Kita tambahkan air secukupnya. Di sini aku menambahkan sampai rebungnya ini terendam semua ya teman-teman. Dan aku tambahkan juga 1 sendok makan garam kasar. Diratakan seperti ini. Tambahkan juga 2 lembar daun salam. Dan kemudian tutup panci prestonya. Kita akan rebus selama beberapa menit sampai nanti panci prestonya ini mulai berdesis. Untuk waktunya dari mulai dihidupkan api sampai berdesis itu kira-kira sekitar 10 menit ya teman-teman. Jadi kita masak menggunakan api sedang saja. Oke, setelah panci prestonya berdesis seperti ini, selanjutnya kita diamkan dulu nih sampai berdesis 5 menit. Kalau sudah 5 menit, sekarang kita matikan apinya. Kemudian jangan dulu dibuka tutup panci prestonya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau merebus menggunakan panci biasa, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Dan bahkan biasanya itu kita rebus 2-3 kali menggunakan panci biasa sampai nanti si rebungnya ini tidak bau ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan panci presto, waktunya cukup singkat dan caranya juga lebih mudah. Teman-teman bisa lihat sendiri dengan bantuan sendok aku bantu mengeluarkan uap yang ada di dalam pancinya. Selanjutnya ini adalah hasil rebusan dari rebung yang tadi kita sudah masak dengan menggunakan panci presto ya teman-teman. Hasilnya walaupun sebentar rebungnya sudah empuk dan teksturnya tapi tetap masih utuh. Nah ini aku ambil 1,
Ketika ditekan juga ini sudah lembut ya teman-teman. Kalau untuk cara penyimpanan di sini aku cukup simpel. Aku sediakan wadah atau baskom atau apapun itu. Letakkan air secukupnya atau sampai rebung yang sudah matang ini terendam semua. Bisa disimpan di suhu ruang atau juga bisa disimpan di dalam kulkas. Selama 5 hari pun masih tahan ini ya teman-teman. Nah, itu dia tadi cara untuk mengolah rebungnya. Selanjutnya di sini akan aku siapkan bumbu-bumbu karena aku akan masak tumis rebung ya teman-teman. Sudah aku siapkan bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan ikan teri secukupnya. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah memotong semua bahan seperti ini. Oke, lanjut kita siapkan sebuah wajan dan masukkan minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan si duo bawang ini. Tumis sampai layu dan mengeluarkan bau harum. Kalau sudah, kita akan masukkan teri. Terinya boleh pakai teri yang jenis apa aja. Jangan lupa untuk dicuci bersih ya teman-teman terinya. Dan masukkan juga cabai rawit, cabai merah, dan juga tomat. Masak sampai semua layu, tambahkan bumbu. Aku pakai setengah sendok makan kaldu bubuk. Selanjutnya masukkan rebung yang sudah direbus tadi. Tambahkan air secukupnya. Aku di sini pakai santan, kebetulan ada sisa santan sedikit. Untuk bumbunya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam. Untuk garamnya ini nggak kerekam ya teman-teman, maaf banget. Dan selanjutnya kita akan tumis sayur ini sampai matang. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau misalnya airnya kurang boleh ditambahkan secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah kita akan tutup sebentar wajan atau pancinya supaya nanti bumbunya bisa lebih meresap. Nah, ini sudah mulai surut airnya. Kita aduk lagi perlahan, jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas, sudah bisa dimatikan apinya. Matikan apinya, lalu ini sudah bisa disajikan. Udah deh, jadi ini dia hasilnya, tumis rebung campur ikan teri yang super gampang banget, praktis tapi rasanya tetap enak. Ini aku mau masak sambal balado terong, sudah air bulan nih, jadi kita masak yang irit-irit aja, tapi tentunya nggak kalah sama masakan yang enak. Oke, sekarang kita akan siapkan bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapkan 3 buah terong ungu berukuran yang sedang dan kita akan potong ya. Jadi di sini terongnya ndak aku kupas, tapi kalau teman-teman mau kupas silahkan, tergantung dengan selera teman-teman di rumah. Kalau teman-teman sendiri suka terong yang warnanya ungu atau yang warnanya hijau? Kalau aku sih suka dua-duanya, cuman kalau yang warna hijau itu biasanya aku pakai untuk yang berkuah atau santan. Oke, setelah selesai diiris seperti ini, selanjutnya kita cuci bersih dan kita akan goreng dulu. Siapkan wajan dan masukkan minyak secukupnya. Masukkan juga terong yang tadi sudah dicuci dan diiriskan. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan saja dengan yang teman-teman mau. Kalau aku kira-kira kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini kita balik. Atau kalau misalnya teman-teman pengen yang warnanya lebih kecoklatan lagi, jadi agak garing gitu, silahkan disesuaikan saja dengan selera teman-teman di rumah. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini kita angkat, tiriskan, dan kita lakukan sampai terongnya habis tergoreng. Oke, selanjutnya kita siapkan perbumbuannya. Di sini aku sudah siapkan tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan jumlah terong yang akan teman-teman masak. Untuk lebih mempermudah proses penghalusannya nanti, di sini masing-masing aku potong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya, jika sudah dipotong-potong, sudah dicuci bersih, nah kita akan goreng nih bawangnya, cabenya, tomatnya dengan menggunakan minyak sisa dari penggorengan terong tadi. Kita masak sampai layu ya teman-teman. Nah, tujuan penggorengan dari bumbu ini adalah supaya nanti lebih mudah untuk proses penghalusannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dihaluskan menggunakan blender, monggo tidak usah digoreng juga, tidak apa-apa. Kembali lagi semuanya sesuai dengan selera teman-teman di rumah aja. Kalau aku biasanya yang seperti ini, jadi bumbu yang tadi sudah digoreng kita haluskan manual supaya nanti bumbunya lebih mantul gitu. Nah, kalau sudah selesai dihaluskan, selanjutnya dengan minyak yang tadi masih bekas penggorengan terong, kita masukkan bumbu halusnya lalu kita tumis sampai nanti harum dan juga warnanya lebih cantik. Di sini aku juga menambahkan beberapa lembar daun jeruk
yang sudah dicuci bersih dan diremas-remas supaya nanti aromanya bisa lebih keluar. Selanjutnya di sini aku juga akan menambahkan garam, kaldu bubuk dan juga gula pasir. Tapi kalau teman-teman mau boleh diganti dengan gula merah, rasanya tentu akan jauh lebih enak. Kita tumis sampai bumbunya atau sambal baladonya ini matang dan tidak bau langu ya teman-teman. Dan di sini aku juga akan menambahkan beberapa mililiter air, tujuannya supaya nanti sambalnya itu tidak terlalu kering, jadi masih ada tekstur lembabnya, basah-basahnya gitu. Kira-kira kalau sudah matang, sudah tanak bumbunya, kita masukkan terong yang tadi sudah digoreng. Masak sampai bumbunya ini meresap ke dalam terongnya. Tentunya pasti teman-teman punya teknik dan cara tersendiri untuk masak terong. Nah, kalau aku kurang lebih caranya seperti ini, tapi seringkali juga aku pakai cara yang beda. Jadi diatur saja sesuai dengan selera dan keinginan teman-teman di rumah. Nah, terakhir jangan lupa dikoreksi rasanya. Kalau sudah pas, kita susun dan siap untuk disajikan. Udah deh, jadi ini dia hasilnya sambal balado terong yang kira-kira sepertinya semua orang pasti suka, atau ada yang nggak suka. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir, selamat mencoba. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.